Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Jihan Kemala, mahasiswa pendidikan non-formal FKIP Universitas Bengkulu. Permisa yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan materi tentang konsep dasar anak usia dini dengan judul Pengembangan Keterampilan Sosial pada Anak Usia Dini. Hasil perkuliahan kami dengan Bapak dosen Dr. Handes Muhammad Ilham Abdullah, dosen Unip yang kreatif, inovatif, penuh dedikasi dalam membimbing di kelas dan mengarahkan kami menggunakan media sosial untuk berbagi ilmu pengetahuan ke berbagai pihak yang membutuhkan. Menggunakan media sosial semacam ini adalah indikasi mengikuti kemajuan laju perkembangan sains dan teknologi. Permisa yang berbahagia, mari kita simak penyampaian berikut. Secara umum, keterampilan sosial ini dapat dilihat dari beberapa bentuk perilaku. Pertama, perilaku yang berhubungan dengan diri sendiri atau bersifat interpersonal, seperti mengontrol emosi, menyelesaikan masalah sosial secara tepat, memproses informasi, dan memahami perasaan orang lain. Kedua, perilaku yang berhubungan dengan orang lain atau bersifat interpersonal, seperti memulai interaksi dan komunikasi dengan orang lain. Dan ketiga, perilaku berhubungan dengan akademis, seperti mematuhi peraturan dan melakukan apa yang diminta oleh guru. Secara umum, keterampilan sosial ini dapat dilihat dari beberapa bentuk perilaku. Pertama, perilaku yang berhubungan dengan diri sendiri atau bersifat interpersonal, seperti mengontrol emosi, menyelesaikan masalah sosial secara tepat, memproses informasi, dan memahami perasaan orang lain. Kedua, perilaku yang berhubungan dengan orang lain atau bersifat interpersonal, seperti memulai interaksi dan komunikasi dengan orang lain. Dan ketiga, perilaku berhubungan dengan akademis, seperti mematuhi peraturan dan melakukan apa yang diminta oleh guru. Secara lebih spesifik, Elsenin dalam Adianti tahun 1999 mengidentifikasi keterampilan sosial dengan beberapa ciri, yaitu: pertama, perilaku interpersonal merupakan perilaku yang menyangkut keterampilan yang dipergunakan selama melakukan interaksi sosial. Kedua, perilaku yang berhubungan dengan diri sendiri merupakan keterampilan mengatur diri sendiri dalam situasi sosial, misalnya keterampilan menghadapi stres, memahami perasaan orang lain, mengontrol kemarahan, dan sejenisnya. Ketiga, perilaku yang berhubungan dengan kesuksesan akademis merupakan perilaku atau keterampilan sosial yang dapat mendukung prestasi belajar di sekolah, misalnya mendengarkan dengan tenang saat guru menerangkan pembelajaran, mengerjakan pekerjaan sekolah dengan baik, melakukan apa yang diminta oleh guru, dan semua perilaku yang mengikuti aturan kelas. Keempat, peer acceptance merupakan perilaku yang berhubungan dengan penerimaan sebaya, misalnya memberi salam, memberi dan meminta informasi, mengajak teman terlibat dalam suatu aktivitas, dan dapat menangkap dengan tepat emosi orang lain. Kelima, keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi ini merupakan salah satu keterampilan yang diperlukan untuk menjalin hubungan sosial yang baik. Lalu selanjutnya, pembahasan kedua, yaitu keterampilan sosial dan perilaku sosial pada anak usia dini. Perilaku sosial merupakan salah satu aspek yang penting untuk dikembangkan karena sangat mempengaruhi proses tumbuh kembang anak. Perkembangan perilaku sosial pada anak usia dini merupakan salah satu aspek yang sangat mendukung perkembangan anak, khususnya perkembangan sosial. Orang yang berhasil melakukan perilaku sosial dengan baik apabila mampu melakukan tindakan yang wajar yang sesuai dengan ukuran-ukuran yang digunakan di masyarakat dan diterima. Sebaliknya, perilaku sosial yang menyimpang manakala tidak sesuai dengan harapan sebagian besar warga masyarakat.
Seseorang yang berhasil melakukan perilaku sosial dengan baik mampu mengembangkan sikap sosial yang menyenangkan, seperti kesediaan untuk membantu orang lain, belajar berperilaku yang dapat diterima secara sosial terkait dengan standar dari setiap kelompok sosial tentang perilaku yang dapat diterima. Untuk dapat masyarakat, anak tidak hanya mengetahui perilaku yang dapat diterima, tetapi mereka juga harus menyesuaikan perilaku dan dengan patokan yang dapat diterima. Perilaku sosial anak diperoleh melalui proses pengalaman belajarnya. Pengembangan nilai-nilai dan keterampilan sosial bisa dicapai melalui pendidikan di PAUD. Perkembangan keterampilan sosial anak tergantung pada berbagai faktor, yaitu kondisi anak sendiri serta pengalaman interaksinya, baik dalam orang tua, guru, dan lingkungan belajarnya. Keterampilan sosial penting dikembangkan guru di kelas dan memiliki kontribusi terhadap tanggung jawab sosial anak, seperti rasa memiliki, melatih disiplin, tolong-menolong, toleransi melalui pembiasaan, pembentukan kepribadian. Anak dapat ditempuh melalui pembelajaran. Contohnya, muatan keterampilan sosial yang perlu dimiliki anak usia dini meliputi keterampilan bertanya, menjalin pemeliharaan pertemanan, bekerja sama, mau berbagi, berinteraksi, kemampuan memecahkan masalah. Selanjutnya, pembahasan ketiga, metode pembelajaran yang mendukung keterampilan sosial di PAUD. Ada berbagai metode yang disarankan untuk melatih keterampilan sosial dan kecerdasan sosial anak, yaitu melalui pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif pada dasarnya berpusat pada anak yang banyak melatih untuk bekerja sama yang terintegrasi kegiatannya sambil bermain. Aktivitas bermain berperan sangat penting, terutama yang berhubungan dengan basic life skill seperti keterampilan berkomunikasi, bersosialisasi, bernegosiasi, dan bekerja sama dalam tim. Bisa dipelajari dari proses bermain. Suhendi tahun 2001 yang menjelaskan bahwa setiap diri manusia, baik anak-anak maupun orang dewasa, terdapat hasrat untuk bermain, seperti halnya kebutuhan bersosialisasi dan berkelompok, bermain dan untuk bermain, seperti halnya kebutuhan merupakan hasrat mendasar pada diri manusia. Anak-anak ingin bermain karena saat itulah mereka mendapatkan berbagai pengalaman lewat bermain melalui eksplorasi alam di sekitarnya. Lalu penutup, demikian materi konsep pendidikan anak usia dini yang dapat saya sampaikan hasil perkuliahan kami semester genap tahun 2023-2024. Semoga bermanfaat bagi kita semua yang menjadi amal ibadah bagi kita. Amin ya robbal alamin. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu dengan judul yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.